Koalisi Indonesia Bersatu menegaskan tetap solid pasca P3 resmi mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 mendatang. Bagaimana mengartikan istilah solid ini? Bisakah koalisi ini terus beriringan mensukseskan tujuannya pada 2024 mendatang meski nantinya ada perbedaan calon presiden yang didukung? Untuk membahas perihal ini kami sudah bergabung dengan Nurdin Halid Wakil Ketua Umum Golkar dan juga Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak Lia, Bang Nurdin Halid. Assalamualaikum. Selamat sore Pak Nurdin. Baik Pak Nurdin, saya ke Pak Nurdin terlebih dahulu. Sudah ada pernyataan setelah pertemuan Kamis malam kemarin, KIB tetap solid Pak. Bagaimana koalisi ini bisa tetap solid jika memang ada perbedaan dukungan calon presidennya? Ya, tentu dalam pengertian solid itu dalam pengertian bahwa KIB ini sekarang masih ada ya dan masih utuh sampai tadi malam, mudah-mudahan utuh terus ya. Nah, utuh dalam pengertian dan sulit dalam pengertian bahwa bisa saja seperti kita pahami ketahui secara bersama, P3 sudah mendukung Mas Ganjar, ya, berarti bergabung dengan PDIP. Ya bisa saja dalam perjalanan nanti ini tetap utuh, KIB mendukung Pak Ganjar, tapi catatannya adalah Pak Erlangga sebagai cawapresnya. Nah itu pasti KIB masih utuh untuk ke Ganjar. Tapi kemudian KIB juga bisa tetap ada, tapi tidak utuh lagi ketika P3 ke Mas Ganjar, kemudian Golkar dengan PAN bergabung dengan KIR, itu juga bisa terjadi. Jadi semua masih sangat dinamis. Ataukah tidak bergabung dengan KIR, tetapi Golkar bersama dengan PAN mengusung capres dengan cawapres, itu juga bisa terjadi. Dan waktu masih sangat panjang, September baru pendaftaran, sehingga dinamika politik itu tentu masih berlangsung dan masih sangat dinamis. Oleh karena itu Partai Golkar sebagai partai pengenal nomor 2 dalam pemilu yang lalu tentu intens melakukan lobby-lobby politik baik dalam KIB maupun dengan KIR, karena Pak Erlangga harus melaksanakan amanah konstitusi partai hasil keputusan Munas, yaitu di mana Pak Erlangga telah ditetapkan sebagai calon presiden oleh Partai Golkar melalui musyawarah nasional ya. Nah itu juga tadi kita mendengar secara bersama, dan itu kesepakatan tadi malam juga, bahwa memang masing-masing partai ini menghargai daripada mekanisme internal masing-masing partai. Nah P3 di mekanisme internalnya melalui Rapim atau apapun namanya telah menetapkan Mas Ganjar. Golkar telah menetapkan Pak Erlangga Hartarto. Oleh karena itu Pak Erlangga sebagai mandataris dalam hal atau yang diberi mandat penuh untuk melakukan lobby-lobby politik agar supaya Golkar memiliki calon presiden, itu tentu aktif ya dan intens melakukan lobby-lobby sehingga Pak Erlangga bisa menjadi capres atau minimal cawapres. Tapi untuk menjadi capres yang menentukan itu Pak Erlangga sendiri. Nah kalau menjadi cawapres maka Pak Erlangga harus menyampaikan di dalam forum Munas untuk kita memutuskan kembali siapa calon presiden yang diasuhkan oleh Pak Erlangga Hartarto. Itu sikap Partai Golkar, dan semua ini masih sangat dinamis ya. Apalagi Pak P3 juga baru bersifat internal, juga belum dideklarasikan secara formal oleh koalisi bersama PDIP. Itu pun nanti dikatakan sah secara formal, secara hukum, yaitu ketika form dari KPU sudah ditandatangan oleh para ketua umum dan sudah didaftarkan di KPU, itulah yang final. Oleh karena itu saat ini masih, dan sehingga KIB itu masih ada, ya masih ada, dan nanti ya mungkin siapa tahu KIB bisa nyatu ke Mas Ganjar dengan Pak Erlangga sebagai cawapres. Itu catatannya. Demikian Mbak Lia. Solid berarti dengan catatan ya Pak ya, apabila tidak seperti yang ya, Bapak sebutkan tadi catatannya akan menjadi tidak solid begitu? Ya KIB tetap ada tapi minus P3. Jadi ini bisa solid, KIB bisa solid ke bersama-sama P3 mencalonkan Mas Ganjar dengan catatan cawapresnya adalah Pak Erlangga Hartarto. Itu pasti solid. Nah, tapi ketika bukan Pak Erlangga sebagai cawapresnya, ya Pak Erlangga kan mendapatkan mandat penuh dari Munas untuk mengajukan diri sebagai capres. Oleh karena itu perlu lobby-lobby politik karena Golkar tidak memenuhi syarat presidensial threshold. Oleh karena itu maka
ketika hendak melakukan negosiasi politik, maka tentu Pak Erlangga harus intens sekali meyakinkan partai lain ya bahwa Pak Erlangga adalah calon dari Partai Golkar yang disahkan ditetapkan melalui Munas. Dan Golkar sebetulnya tidak sulit karena hanya cukup satu partai kecuali dengan P3 ya. Kalau Golkar dengan P3 tidak cukup, tapi Golkar dengan PAN cukup, Golkar dengan PKB cukup, Golkar dengan Partai Gerindra lebih cukup. Nah, oleh karena itu sebetulnya hanya tinggal bagaimana melakukan negosiasi politik melalui lobby-lobby politik dengan Gerindra, dengan PKB, dengan PAN, maka Golkar bisa mencapreskan Pak Erlangga atau minimal menjadi cawapres, tapi yang menentukan cawapres atau tidak itu hanya Pak Erlangga sendiri. Demikian Mbak Lia. Pak Nurdin, koalisi KIB ini sudah ada sejak tahun lalu begitu ya. Lalu baru-baru saja P3 mengumumkan capres yang didukung. Apakah pada saat pengumumkan ini sudah ada komunikasi dengan KIB terlebih dahulu atau tidak, Pak? Yang saya pahami bahwa memang kita bisa memaklumi ya, karena itu mekanisme internal P3. Tapi yang kita sayangkan bahwa P3 mengumumkan itu tanpa melalui musyawarah atau permufakatan dengan PAN dengan Golkar. Ya, itu artinya yang saya KIB pahami kecewa, bahwa Pak? itu ya kecewa sih tidak, tapi sangat disesalkan. Harusnya kan gini, dalam etika politik, ketika melahirkan KIB itu bukan ujuk-ujuk, bukan serta-merta, tapi ada pembicaraan yang mendalam, ada diskusi, ada pertemuan-pertemuan, ada kajian, kemudian lahirlah KIB dengan suatu tujuan yang sama, yaitu bagaimana membangun bangsa dan negara lebih baik dari hari ini dengan calon presidennya nanti ditentukan secara bersama dan cawapres ditentukan secara bersama. Tapi kemudian P3 melangkah lebih duluan dan itu tidak ada kesepakatan sebelumnya. Tapi ini ada juga harus kita maklumi bahwa itu adalah mekanisme internal daripada P3. Oleh karena itu pertemuan tadi malam itu tentu akan melanjutkan daripada apa yang telah menjadi kesepakatan yang lalu bahwa dalam penentuan capres dan cawapres itu harus dilakukan bersama-sama. Nah, mudah-mudahan nanti bisa bersama-sama menentukan capresnya dengan khususnya cawapresnya. Iya, demikian. Pak. Artinya KIB akan menerima P3, tetap menerima P3 atau tidak jika capresnya berbeda, seperti itu, Pak? Ya, Atau langsung otomatis. Jadi kalau capresnya sama, cawapresnya sama, KIB utuh gitu. Tapi kalau misalnya di suatu saat nanti, karena ini masih dinamis sekali, masih perlu lobby politik, masih perlu Pak Erlangga meyakinkan daripada partai lain. Kalau di suatu saat misalnya tidak terjadi kesepakatan, tadi malam juga di dalam pernyataan persnya Pak Zulkifli juga menyatakan bahwa nanti kita akan terus berlanjut melakukan dialog, apa kita sepakat untuk bersepakat atau sepakat tapi tidak sepakat gitu. Baik. Itu. Baik, Jadi, Pak Nurdin. maka bisa saja jadi ada dua alternatif ya. Ada tiga alternatif. Alternatif pertama adalah utuh KIB bergabung mencapreskan Pak Ganjar, tetapi cawapresnya adalah Pak Erlangga Hartarto. Itu utuh pasti. Nah, alternatif kedua adalah KIB tidak utuh, ya tetap ada KIB tapi minus P3, di mana PAN dengan Golkar itu gabung dengan KIR. Nah, baik, Pak Nurdin. alternatif ketiga adalah KIB tetap ada, hanya PAN dengan Golkar. Nah, itu kira-kira. Baik, saya mau minta tanggapan dari Pak Ujang. Pak Ujang, ini kan tetap sampai saat ini dikatakan solid nih KIB. Menurut tanggapan Bapak, seperti apa mengartikan solidnya? Dengan penjelasan yang tadi sudah disampaikan, Pak Nurdin. Silakan Pak Ujang. Sudah terkonfirmasi ya. Sudah terkonfirmasi oleh Pak Nurdin. Walaupun mengatakan solid, tapi fakta dan kenyataannya, ya apa tadi, P3 tidak musyawarah dulu, tidak bicara dulu di KIB, lalu mengumumkan saja ya, secara sepihak gitu. Yang kedua juga faktanya sudah ada dukungan ya secara resmi, walaupun belum didaftarkan di KPU oleh P3. Kan begini, saya sudah analisa tahun lalu Mbak Lia ya. Saya katakan terserah walaupun banyak dibantah oleh berbagai kalangan termasuk dari KIB. Saya katakan KIB ini kan sekocinya Ganjar awalnya. Jadi kalau nanti Ganjar itu tidak dicapreskan oleh PDIP, maka akan melalui KIB. Nah karena Ganjar dicapreskan oleh PDIP, maka kan berubah petanya. Nah saya melihat dan tidak aneh, tidak heran kalau P3 itu masuk ke Ganjar. Memang sejak awal skenario seperti itu desainnya. Nah nanti saya meyakini gitu ya, ada dua pilihan bagi PAN. PAN itu bisa juga ke Ganjar, kemungkinan ke Ganjar. Kenapa? Dalam rakornas PAN di Semarang beberapa waktu yang lalu, Pak Zulhas kan sudah berpuisi, sudah mengendorse Ganjar Erik. Artinya ya Ganjar.
Jadi secara rasional kelihatannya PAN akan memilih Ganjar, belum lagi faktor Jokowi. Ada hubungan baik antara Pak Zulhas dengan Pak Jokowi. Nah, tetapi memang Golkar nih ada dua alternatif yang bisa kalau saya melihatnya ya. Tadi Pak Nurdin Halid sudah sampaikan, saya punya pandangan yang lain. Golkar ini ada dua kemungkinan. Pertama, bisa mendukung Pak Ganjar, ya tadi pilihannya kalau jadi cawapres, tapi agak sulit, agak berat karena desain Pak Jokowi itu, mohon maaf sekali lagi mengarah bukan ke Pak Erlangga, tetapi arahnya kepada Pak Sandiaga Uno dan Pak Erick Thohir. Jadi agak berat Golkar itu masuk ke PDIP, masuk ke Ganjar, tapi mengingkir cawapres, agak sulit. Tetapi ada skema yang kedua, skenario yang kedua, ya bisa juga ini skema Pak Jokowi juga, bahwa Golkar itu masuk ke koalisi Gerindra PKB, nah di mana Pak Erlangga bisa menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Dan itu mungkin, kalau itu mungkin, karena tinggal bersaing saja dengan Cak Imin ya, PKB yang sudah ada di KIR. Tetapi saya melihat apakah PAN tadi masuk ke KIR, seperti yang dikatakan oleh Pak Nurdin Halid, mungkin saja. Tetapi saya melihatnya PAN ini kemungkinan besar kepada Ganjar Pranowo, karena ada faktor Ganjar dan Pak Jokowi. Kalau diperintah Pak Jokowi, mana mungkin PAN itu bisa ke Prabowo, kecuali kalau diperintahnya ke Pak Prabowo, kan begitu. Jadi saya menganalisanya, ya ada berbagai macam kemungkinan, tapi fakta yang ada saat ini mengatakan bahwa ya tadi, soal pecah atau tidak, dibantah atau tidak, faktanya P3 sudah punya jalur sendiri, sudah punya pilihan sendiri, sudah menentukan nasibnya sendiri memilih Ganjar. Dan itu memang sudah skenario dari awal, bahwa P3 termasuk PAN itu ya untuk mendukung Ganjar. Nah kalau Golkar pilihannya tadi bisa mendukung Ganjar, artinya koalisi KIB itu bisa juga mendukung Prabowo dengan menjadi cawapresnya Prabowo. Pilihannya di situ saya melihatnya. Dan jangan lupa ada istilah usul fikih yang saya selalu sampaikan. Ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Jadi kalau tidak bisa jadi capres ya cawapresnya. Persoalannya Pak Erlangga kalau menjadi cawapresnya Pak Ganjar agak sulit, agak berat. Tetapi kalau menjadi cawapresnya Pak Prabowo mungkin seperti itu. Baik, pertanyaan saya tadi bagaimana mengartikan solid? Catatan yang Bapak Ujang sampaikan cukup panjang ya Pak. Artinya kenapa pada saat pertemuan malam tadi tetap dipakai kata solid Pak? Padahal kalau tadi penjelasan Anda ini tidak mungkin solid, catatannya A, B, C, D dan panjang begitu Pak. Mengapa tadi malam masih dikatakan solid? Ya kalau saya katakan sudah tidak solid karena yang satu sudah mendukung Pak Ganjar, yang lain nanti itu menyusul itu. PAN itu saya katakan menyusul ke Pak Ganjar juga. Saya boleh analisa begitu, walaupun nanti bisa jadi, kata Pak Nurdin Halid, PAN dengan Golkar ke Pak Prabowo mungkin. Tetapi yang saya perhatikan Golkar ini partai besar di KIB, dan partai yang menjadi penyangga ya pemerintahan Pak Jokowi. Jadi punya tugas juga, punya beban berat untuk bisa mencapreskan dan mencawapreskan Pak Erlangga. Kalau syukur-syukur bisa jadi capres, kalau tidak jadi cawapres. Baik. Itu yang agak berat. Oleh karena itu saya katakan, kalau bicara solid atau tidak ya faktanya P3-nya sudah lari, P3-nya sudah mendukung capres lain, sedangkan PAN dengan Golkar masih harus menunggu waktu untuk mendukung capres-cawapres tertentu. Baik, Pak Ujang, saya ke Pak Nurdin tanggapannya Pak. Kalau tadi analisa dari Pak Ujang, PAN juga akan bergeser. Tanggapan Anda? Hampir tidak ada perbedaan pendapat saya dengan Pak Ujang. Ya. Saya mengatakan KIB tetap solid, tiga-tiganya utuh kalau bersatu ke Ganjar dengan cawapresnya Pak Erlangga gitu. Nah, Pak Ujang mengatakan itu sulit. Ya, mungkin memang itu sulit ya, tapi itu saya katakan ini solid dan utuh kalau itu terjadi. Nah, kalau itu tidak terjadi maka Golkar itu KIB-nya tetap ada minus P3 ya, dia bergabung dengan KIR ya, tinggal bernegosiasi antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo dengan Caimin itu, sehingga terjadi kesepakatan. Kalaupun itu tidak, maka bagi Golkar adalah bisa dengan PAN, bisa dengan Caimin gitu. Nah, itu yang saya sampaikan. Sehingga dengan demikian kalau itu terjadi maka KIB tidak utuh lagi, tapi KIB tetap ada apabila PAN juga tetap bersama dengan Golkar. Nah, kalau misalnya PAN juga tidak bersama dengan Golkar, maka akan lahir koalisi yang sebenarnya yang kita harapkan sekarang adalah oleh Partai Golkar itu koalisi kebangsaan. Itu menyambung daripada menindaklanjuti daripada wacana atau kesepakatan awal
niat ikhtiar, bukan niat ya, ikhtiar bersama ketika 5 partai bertemu di kantor PAN ya, dan dihadiri oleh Bapak Presiden Pak Jokowi, dan ketika itu juga kita sama-sama mendengar semuanya bagaimana Pak Jokowi juga, Pak Presiden juga mengharapkan koalisi besar itu. Nah, tapi ini koalisi besar itu tetap ada minus P3, kalau 4 partai itu tetap koalisi besar. Nah, saya istilahkan koalisi kebangsaan, ya, itu istilah yang pernah disampaikan pada saat itu. Nah, kalau ini terjadi maka sebetulnya itu akan mencerahkan demokrasi rakyat. Kedaulatan di tengah raya itu akan bisa diwujudkan dengan maksimal, di mana ada 3 pilihan, ya, ada 3 pilihan, tidak hanya 2 pilihan. Tapi kalau semuanya nanti ke PDIP, maka itu hanya ada 2 pilihan. Itu terulang lagi Pilpres 2014, 2019. Itu tidak memberikan pilihan-pilihan yang ruang yang cukup kepada pemilik kedaulatan rakyat, yaitu rakyat itu sendiri. Ya, baik. Tapi Pak Nurdin tadi disebutkan oleh Pak Ujang bahwa 2 nama yang disiapkan untuk pendamping dari Ganjar bukan yang didukung oleh Golkar, begitu Pak. Tanggapannya? Itu makanya tadi saya katakan catatan ya, bahwa KIB utuh dengan catatan bergabung ke PDIP, tapi cawapresnya adalah Pak Erlangga. Nah, kalau itu terjadi maka KIB tidak utuh lagi, karena P3 sudah jelas, kecuali ada perubahan dinamika yang kita tidak tahu ke depannya, ya semua ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena masih ada waktu yang cukup dan dinamika sangat tinggi. Ada yang paling penting itu kepentingan itu. Ya, kita juga mungkin juga P3 juga mencalonkan Mas Ganjar bukan cek kosong Pak Ujang. Ya mungkin juga ada kepentingan P3, mungkin juga P3 minta wakil, ya kita nggak tahu, tapi saya yakin bahwa bukan juga cek kosong, artinya tidak pasti juga ada hal-hal yang diinginkan oleh P3. Nah, kalau seandainya apa yang diinginkan P3 tidak terjadi, bisa saja pencalonan itu tidak ke Mas Ganjar, itu bisa saja, itu kemungkinan semua bisa terjadi. Gitu. Baik, tanggapannya Pak Ujang. Ya, kalau melihat dinamika yang ada, ini kan masih pendekatan ya, masih walaupun udah tadi mendukung. Ini kan proses perjodohannya itu ketika didaftarkan di KPU kan, ketika misalkan sah perjodohan itu kan, sah mencalonkan itu kan ketika sudah ditandatangani oleh ketua umum partai dan didaftarkan di KPU. Tetapi ini kan masih ada waktu 5 bulan. Ya 5 bulan ini sebenarnya menentukan dalam konteks untuk melihat puzzle koalisi yang ada saat ini. Nah, dalam 5 bulan ini semua mungkin terjadi. Dinamika politik itu kan terkadang tidak bisa kita baca dengan perubahan dan dinamika perkembangan di masyarakat. Ya kemarin kita tidak menyangka misalkan Ganjar dicapreskan oleh PDIP begitu cepat gitu. Biasanya kan di ujung-ujung, di akhir-akhir, tetapi secepat kilat gitu ya, di hari Kartini menjelang Idul Adha gitu, begitu dicepatkan, dan itu paling tidak ya membuat dinamika politik berubah. Nah, ke depan pasti juga akan ada dinamikanya sendiri terkait dengan persoalan utak-atik koalisi ke depan. Pokoknya selama janur kuning belum melengkung ya, selama perjodohan itu belum sah dengan penghulunya gitu di September ya, di pendaftaran capres-cawapres oleh KPU di KPU 2023 ini September, maka semua skenario masih mungkin terjadi. Baik. Tetapi kan ada desain awal ya, ada kalkulasi awal yang dimiliki oleh partai politik begitu. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan terakhir untuk Pak Nurdin, artinya Golkar tetap solid dengan dukungannya terhadap Ketua Umum ya Pak ya? Apapun yang terjadi. Oh, sangat solid. Jadi seluruh fungsionalis Partai Golkar sekarang sangat intens ya dengan berdaya upaya untuk meyakinkan partai-partai yang bisa bersama dengan Golkar bahwa Pak Erlangga adalah calon dari Partai Golkar ditakwa oleh Munas, dan sekarang kita melihat rekam jejaknya sebagai baik waktu Menteri Perindustrian, waktu menjadi anggota DPR, ketua komisi, kemudian menjadi Menko Perekonomian di tengah-tengah kita tertimpa musibah luar biasa itu pandemi, tapi dengan arahan Presiden Pak Erlangga bisa melaksanakan tugasnya dengan sangat-sangat baik. Terbukti di zaman pandemi tidak terjadi kelaparan yang luar biasa, tidak terjadi pengangguran yang luar biasa, dan ekonomi kita tetap stabil, tetap tumbuh di tengah-tengah pandemi. Tidak semua negara bisa menjaga ekonominya stabil seperti itu. Baik. Dan itu adalah di bawah operasional Pak Erlangga, tentu di bawah arahan Bapak Presiden
Jokowi. Baik, terima kasih Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Golkar, dan juga Pak Ujang Komarudin sudah bergabung bersama kami. Kita lihat bersama bagaimana kesulitan KIB ke depannya. Selamat sore Bapak-Bapak, tetap sehat. Selamat sore. Terima kasih Mbak Lia, Bang Nurdin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ujang.